Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bambang Marka, absen 38, NIM 1808466, absen 38. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai pengembangan dari kebugaran, pengembangan keterampilan, pengembangan emosi, pengembangan mental dan intelektual, lalu pengembangan moral dan afektif. Untuk pengembangan kebugaran biasanya disangkut pautkan dengan aktivitas olahraga. Nah, untuk aktivitas olahraga biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin melakukan kegiatan olahraga untuk mendapatkan tubuh sehat. Nah, untuk pengembangan kebugaran ini juga kita melakukan kegiatan olahraga supaya tubuh kita tuh merasa sehat dan merasa bugar. Nah, untuk merasa sehat dan merasa bugar ini, kita melakukan kegiatan olahraga seperti jogging, lari, dan aktivitas yang dikategorikan bisa disebutkan bahwa aktivitas itu menuju kepada kesehatan dan kebugaran. Nah, biasanya kesehatan ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ini sehat secara statis, dan yang kedua ini sehat secara dinamis. Untuk sehat secara statis ini biasanya sehat yang dikategorikan sehat secara tidak melakukan aktivitas berolahraga. Nah, sehat statis ini sehat yang dikategorikan sehat melalui diam. Jadi kita merasa sehat tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti berolahraga. Nah, untuk sehat dinamis. Sehat dinamis ini dikategorikan sehat yang melakukan kegiatan-kegiatan berolahraga seperti jogging, lari, dan aktivitas olahraga yang lainnya. Nah, jadi pengembangan kebugaran ini sangat penting untuk kehidupan manusia karena pengembangan kebugaran ini sangat berpengaruh kepada tubuh, maksudnya kepada semua manusia agar merasa bugar dan sehat. Apalagi untuk kita calon pendidik guru sekolah dasar dari jurusan Penjas, kita mendidik seorang siswa agar seorang siswa itu merasa bugar dan sehat dan diberi kegiatan seperti berolahraga. Nah, jadi kita sebagai calon pendidik seharusnya tahu bahwa pengembangan kebugaran ini sangat penting terhadap siswa untuk bisa melakukan kegiatan yang beraktivitas olahraga agar supaya siswa itu merasa bugar dan sehat secara jasmaniah maupun rohaniahnya. Contohnya, kita menggambarkan dengan penuh kasih sayang atau mengajarkan seorang anak tersebut dengan gembira, dengan penuh rasa kasih sayang dan tidak merasa cemburu. Nah, biasanya seorang anak tersebut merasa emosional itu karena adanya ejekan, karena adanya rasa saling, maksudnya karena ada rasa saling lalu ada pengembangan keterampilan. Nah, pengembangan keterampilan ini biasanya manusia itu mempunyai bidangnya masing-masing, mempunyai keterampilannya masing-masing. Kita seharusnya mengetahui bahwa skill atau keterampilan ini sangat mempengaruhi bagi kehidupan kita.
Nah, kenapa? Keterampilan ini juga akan memperlihatkan kita di masa depan. Contohnya misalkan saya saya mempunyai keterampilan dari bidang musik. Nah, misalkan bernyanyi. Nah, lalu saya mengembangkan keterampilan bernyanyi ini melalui berles atau bernyanyi setiap hari atau membuat konten seperti YouTube. Lalu pengembangan keterampilan saya juga ditampilkan melalui perlombaan-perlombaan yang lainnya. Nah, jadi kita sebagai calon pendidik seharusnya mengetahui bahwa pengembangan keterampilan ini sangat penting bagi anak-anak, khususnya siswa dari kelas 1 sampai maksudnya pentingnya bagi seorang guru membuat keterampilan seorang anak itu menjadi lebih baik, atau bakat minat seorang anak itu bisa dikembangkan melalui calon pendidik atau seorang guru. Nah, untuk itu pengembangan keterampilan ini sangat penting di dunia pendidikan. Nah, contohnya saya mendidik atau saya mengajar seorang anak melalui sepak bola. Nah, kita melihat seorang anak keterampilannya sudah baik dan sudah bagus untuk bisa dikembangkan bakat dan minat seorang anak tersebut. Maka kita memisahkan seorang anak itu seorang anak itu dipisahkan mana yang bisa dan mana yang belum bisa. Nah, yang bisa ini sudah terlihat keterampilan, bakat dan minatnya. Kita berbicara kepada orang tuanya, Bu, anak ini keterampilannya sudah terlihat di sepak bola, maka kembangkan melalui kegiatan-kegiatan seperti sekolah sepak bola. Nah, jadi si anak tersebut maka akan terbiasa sampai dewasa. Lalu ada pengembangan emosi. Nah, pengembangan emosi ini pengembangan yang dimana emosi ini secara keseluruhan itu bisa dikategorikan dengan kemarahan. Nah, jadi kita sebagai calon pendidik untuk meredakan emosional seorang anak ini, yang pertama itu kita melakukan kegiatan-kegiatan dengan cara permainan. Nah, yang kedua itu melakukan pendekatan dengan seseorang yang memang emosionalnya itu sangat tinggi. Jadi kita meredakan seorang anak tersebut dengan pendekatan. Jadi untuk pengembangan emosional ini, pengembangan yang dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti tidak melakukan cemoohan kepada siswa dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berupa atau berupaya untuk meningkatkan kegembiraan bagi seorang anak. Lalu ada pengembangan dari mental dan intelektual. Biasanya pengembangan intelektual terhadap manusia itu merupakan sebuah psikologis yang di dalamnya melibatkan proses berpikir, menyusun, dan menggunakan pengetahuan serta kegiatan mental.
Nah, mental ini untuk menimbang, mengamati, mengingat, dan menganalisis dan memecahkan pengevaluasian untuk melakukan interaksi yang lebih baik. Jadi pengembangan mental dan intelektual ini saling berkolaborasi antara mental dan intelektual supaya kita belajar, misal contohnya belajar untuk belajar dan belajar ini mendapatkan materi-materi lalu disimpan di otak. Nah, mental ini sebagai proses pengingat atau proses yang dimana secara keseluruhan menyusun untuk penyampaiannya dari tadi yang dihafalkan. Jadi kita sebagai calon pendidik seharusnya mengetahui bahwa pengembangan mental dan intelektual ini sangat penting bagi siswa ataupun murid. Lalu yang terakhir ada pengembangan dari moral dan afektif. Moral ini sebagai etika atau akhlak. Lalu afektif ini tingkah laku. Nah, jadi pengembangan moral dan afektif ini kontrol antara etika dan perilaku seseorang. Nah, kita sebagai calon pendidik seharusnya bisa menyampaikan atau mempraktekkan mengenai moral kita dan afektif kita terhadap siswa supaya siswa tersebut melakukan atau mencontohi gurunya sendiri agar moral dan afektifnya tersebut bisa dikembangkan oleh seorang anak ataupun siswa tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.